Waduh, waduh, waduh. Ini diam-diam menghanyutkan, guys. Malaysia tuh diam, dihujat, dicaci, dihina, tetap aja diam. Tapi ketika dia sudah menunjukkan taringnya, guys. Wah, 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 gila, gila, gila. Ternyata diam-diam Malaysia sudah menguasai chip dunia, guys. Atau bisa dikatakan di Asia saja sudah dikuasai oleh Malaysia. What? Begitu? Wah. Nah, gimana kebenaran videonya? Langsung saja tengok videonya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang direkam oleh teman-teman sekalian, guys, ya. Chip dunia dikuasai oleh Malaysia. Kok bisa gitu ya, guys, ya? Apa gerangannya? Ternyata dengan adanya perang antara China dan Amerika, ini membuat Malaysia diuntungkan, guys. Ini pernyataan daripada seorang YouTuber yang sudah paham ya, guys, ya. Ini seorang YouTuber yang udah famous yang di Indonesia gitu kan, dan dia menyampaikan hal ini, guys. Sangat-sangat shock kita ya, guys, ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Dia sangat kecil tapi sangat penting. Kalau tidak ada, seluruh produksi mobil bisa terhenti. Produsen mobil Eropa rugi 100 miliar euro karena mobil tidak bisa diproduksi. Di dalam mobil listrik ada lebih dari 1000 chips. Wow. Dan ada juga di sini, atau di sini, bahkan di sini. Semua produsen mobil tergantung pada pasokan chip. Agar tidak tergantung dari chip impor, banyak negara mendirikan pabrik chip baru. Di Jerman akan ada 5 pabrik baru. Pabrik baru akan meningkatkan ketersediaan pasokan untuk industri otomotif dan cabang industri lain. Banyak pabrik chip baru, misalnya di Jerman Timur, didirikan dengan subsidi besar-besaran. Wow. Tapi apa misalnya Amerika Serikat bisa jadi independen? AS tentu ingin lebih independen dalam chip-chip terpenting, itu dari pengalaman tahun 2022. Para pembuat chip punya spesialisasi tertentu, sementara ada lebih dari 10.000 jenis chips. Wow. Taiwan sebagai negara produsen terbesar mengekspor chip senilai 52 miliar dolar ke Cina. Wow. Sementara Cina mengekspor senilai 23 miliar dolar ke Amerika Serikat. Ke Korea Selatan, Cina juga mengekspor senilai 23 miliar dolar. Tetapi Cina mendapat pasokan chip senilai 90 miliar dolar. Karena Korea Selatan punya spesialisasi dalam produksi chip bernilai tinggi dan kompleks. Nilai setiap chip rata-rata $1.08. Di Taiwan 32 sen dolar. Oh, berarti lebih mahal di Korea Selatan daripada di Taiwan gitu ya, guys, ya. Sedangkan Cina membuat chip dalam jumlah besar dan murah. Satunya tidak sampai 20 sen dolar. Jadi ada banyak sekali jenis chips. Mulai dari yang sangat sederhana, seperti pada peralatan rumah tangga, sampai yang sangat rumit seperti pada roket dan kecerdasan buatan. Bisakah sebuah negara jadi independen dalam pasokan chip? Bisa saja dicoba, tapi sangat sulit. Jelas tidak mungkin 100%. Itu tidak realistis. Kalau ada negara yang beranggapan bisa, itu impian bodoh. Cina mungkin suatu pengecualian. Negara ini punya bahan bakunya dalam jumlah besar, yaitu logam tanah jarang.
ist die Pläne bis 2049. Tujuan strategisnya memang otonomi, ketidaktergantungan 100%. Dan saya rasa Cina mungkin bisa mencapai itu. Pertanyaannya, secepat apa? Nah, itu soal lain lagi. Wie schnell ist eine ganz andere Frage. Pada akhirnya, negara-negara industri saling tergantung. Jadi hubungan baik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Ini Amerika sama China kan lagi perang ya. Dan tahu nggak, ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Sayang gua, padahal Indonesia harusnya diuntungin juga. Balik di zaman Soeharto, sebenarnya penawaran ini sempat datang ke kita juga. Dan jadi maksudnya perang, itu perang dagang. Dan sekarang seluruh dunia tuh lagi rebutan negara mana yang bisa nge-supply mereka chip-chip AI atau chip semiconductor. Nah, karena Amerika lagi susah dapat dari China, China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya, Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia, dan lain-lain. Buat apa? Buat bikin pabrik semiconductor di negara mereka. Ini yang invest semuanya perusahaan chip AI loh. Jadi, alhasil Malaysia tuh jadi negara yang ekspor chip AI ke Amerika paling banyak. Kalahin Jepang dan teman-temannya. Balik lagi, kenapa di Malaysia, kenapa nggak di Indo? Ya satu, Malaysia memang udah lebih advance kalau ngomong semiconductor. Kedua, karena pernah dijajah Inggris, mereka semua lumayan fasih ngomong bahasa Inggris. Sedangkan Indonesia tuh sempat ditawarin di zamannya Pak Soeharto, tapi ditolak karena waktu itu negara kita tuh lebih fokus ke industri yang padat karya. Sayang ya, padahal menurut gua harusnya Indonesia sih yang bisa menang. Tapi ya sekarang siapapun yang dapat kuasa di chip AI, menurut gua yang bakal dapat industri masa depan. Menurut kalian gimana? Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, video yang kita lihat, tonton bahwasanya di Asia itu ya guys ya, yang diuntungkan adalah Malaysia. Kenapa ya Malaysia gitu ya guys ya? Karena dia udah investasi terlebih dahulu ya tentang chips ini dari Nvidia, Intel dan lain sebagainya yang disebutkan tadi ya. Indo lebih banyak semi koruptornya ketimbang semi konduktornya. Ya setuju, negara maju bukan cuma punya banyak industri saja, tapi harus bisa produksi semikonduktornya. Bener juga sih guys ya. Dan kalau kita dengarkan tadi bahwasannya yang diuntungkan ketika China versus USA ataupun Amerika Serikat, yang diuntungkan adalah Malaysia gitu guys ya. Nah, beli prosesor, lihat made in Malaysia, terdiam ya guys. Banyak istilahnya produk-produk dari Malaysia yang ya kita pakai gitu ya guys ya, dan itu memang dari negara jiran kita gitu, dibuatnya di sana gitu ya. Malaysia terbaik, salam daripada Indonesia. Di sini banyak banget netizen Indonesia yang berkomentar baik guys ya, yang berkomentar istilahnya kayak apa namanya, bagus-bagus, terbaik Malaysia, salam dari Indonesia. Gue dulu sempat kaget sekitar tahun 2017 lihat prosesor Intel made in Malaysia, mantap memang. Jadi orang yang mindsetnya udah ke depan gitu, gak mungkin lah ya kan mengingkari, apalagi yang berbicara di sini adalah seorang YouTuber yang ternama, yaitu Raymond Chins ya guys ya. Ini terkenal banget dengan apa namanya, manajemen usahanya, manajemen keuangan, manajemen usaha, dan banyak sekali yang mereka pelajari tentang dunia perbisnisan seperti itu ya guys ya, investasi dan lain sebagainya. Kalau ada yang bilang kenapa harus waktu Malaysia, itu sudah modern, yang diperlukan investor itu sudah lengkap dan menjadi seperti air, jalan listrik itu sudah mencukupi. Oh gitu ya. Dari waktu saya pertama kali pegang prosesor secara langsung sekitar tahun 2010-2011 di label box prosesor Intel memang diproduksi di Penang, Malaysia. Fakta di video membuktikan bahwa Malaysia sudah maju dalam hal produksi chip. Udah dari dulu katanya ternyata guys. Jadi bukan hanya sekarang saja, malah ketika perang antara Cina dan juga Amerika, Malaysia yang diuntungkan seperti itu. Nah, kita harus belajar gitu juga ya guys ya. Rakyat 62 mana paham, dagang dengan Amerika dikira pro Amerika, dagang sama Cina dikira pro Cina. Ya itu yang terjadi ya guys ya hari ini. Prosesor AMD yang dijual di Indo rata-rata made in Malaysia. Oh, saya baru paham. Ternyata ketika dibahas seperti ini berarti memang udah dari dulunya. Oh, ini lebih lama lagi loh guys ya. Intel sudah lama bikin prosesor di Malaysia. CPU saya Intel i5 Gen 4. Saya cek juga buatan Malaysia. Jadi udah dari Gen 4 loh guys ya. Yang jadul Pentium 4 awal juga buatan Malaysia. Oh my god, untuk sekarang pabriknya baru dibuat di Vietnam. Sejak dulu sih kalau Malaysia punya komputer jadul prosesornya Intel Pentium ada tulisan Malaysianya.
Bener bang, pernah lihat chip fotonya aja sih. Intel made in Malaysia rupanya. Wow my god. Pantesan gitu ya guys ya, menjadi sasaran, menjadi istilahnya tempat di mana investor-investor itu berinvestasi di Malaysia. Karena memang dari dulu sudah maju gitu ya guys ya. Dan semoga kita kedepannya bisa seperti ini juga, menyusul dan belajar juga kepada Malaysia seperti itu ya guys ya. Dan mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Gimana nih komentarnya nih? Gimana komentarnya guys ya? Kalau saya ya kita perlu belajar lagi nih guys. Kok nggak bisa gitu? Padahal kata abangnya tadi dikatakan seharusnya kita juga diuntungkan dong. Karena kita juga bisa membuat seperti itu. Tentunya ya guys ya. Kenapa kok Malaysia gitu kan? Oke, silakan komen guys. Saya tengok komennya kawan-kawan sekalian nih, apakah ada kawan-kawan yang membuka mindsetnya, tidak hanya mikir ya kayak tadi itu ya, Malaysia kerja sama Inggris dibilang anteknya Inggris sama Cina dibilang bro Cina gitu kan. Aduh, buka mindset guys, buka. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.